meneruskan kajian rutin kita melalui kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Imam Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di kita Ansal ilmu ikan manfaat maslahah barokah dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa amadana fid darin amin. Wa an Abi Sa'id lan diriwayatkan saking Abu Sa'id Sa'd bin Malik yaitu Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri kagum Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, namanya sendiri adalah Sa'd bin Malik bin Sinan. Dia meriwayatkan anna nasan ing satemene menungso minal ansor saking sahabat ansor iku sa'alu jaluk sapa nas Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqahu moko paring sapa Rasulullah dinas tumma sa'aluhu kemudian jaluk malih sapa nas di Rasulullah fa'aqahu moko paring sapa Rasulullah dinas hatta nafiha sirotek opo makbarat tinggal nasani kanjeng Nabi waqala maqadahu sapa kanjeng Nabi lan anas hina anfaqa ila maksani paring sapa kanjeng Nabi kullu syai'in ing satu-satu suci biaya dalam asani kanjeng ing dawuh ma kita suci yapun kang ana apa iku min khairin saking min khairin katan saking kebagusan iku falan ad-dakhira moko ora bakal nyimpen sapa iso makaku ninggal saking sopate iki apa iki bahasa Jepang itu makna ini lari-lari santri pesantren itu makna jauh itu makna sangat efektif untuk mengetahui kata perkata dalam bahasa Arab plus kedudukannya di makna ini wakila yang punya inisiatif menyusun makna ini Syekh Nawawi Al-Barbahari Bapak Indonesia yang jadi guru besar di Masjidil Haram pada beberapa tahun yang lalu. Itu sekali makna ini yang menceritakan karya Sunan Ampel. Wallah seperti itu. Itu diantaranya beberapa pendapat para ulama terkait makna ini sebagai metode pembelajaran untuk para pelajar-pelajar di tanah air. Wakilan sehingga itu basoleda Allah Gurudin Barisi Masyarakat. Nah, dalam hadis ini dijelaskan Abu Sa'id Al-Khudri itu meriwayatkan ada sebagian sahabat dari kalangan orang-orang Ansor. Orang Ansor itu gelar bagi penduduk Madinah itu
utamanya suku Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah, itu yang menolong, mensupport, memfasilitasi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Maka mereka kemudian mendapatkan gelar itu sebagai kaum Ansor. Al-Quran sendiri yang menyatakan atau memberi gelar Ansor kepada mereka. Sebagian orang ini atau sebagian sahabat Ansor datang kepada Rasulullah minta sesuatu kepada Rasulullah, diberikan kepada perlukan Nabi itu boleh tahu orang anggaran orang dialog apapun yang dimiliki Rasulullah kami diminta diberikan. Setelah sekelompok orang datang meminta kepada Rasulullah, datang lagi kelompok yang lain minta lagi kepada Rasulullah, diberikan lagi. Akhirnya habis apa yang barang-barang yang dimiliki Rasulullah habis diminta oleh para sahabat Rasulullah. Kemudian Nabi Dawud ma'yakun min khairin walam adzahiruhu anhu. Aku lihat dia bawa ya, gak mungkin tak simpen gaya waktu ini. Sopo yang dijaga pakai luar biasa. Romannya yang Nabi luar biasa. Apalagi kalau Ramadan itu sampai Rasulullah itu digambarkan kabrihil mursalah, bagaikan angin yang ditiupkan. Jadi bukan memang belas ketika Ramadan. Bukan Ramadan mau kan itu lomang yang luar biasa. Apalagi ketika bulan Ramadan. Budi sunnah karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sunnah yang kayak ini cara di sini, cara ini. Akhir-akhir ini sunnah yang Nabi ini hanya dikonotasikan pada pakaian saja. Di sebagian orang hanya mengkonotasikan, menyempitkan makna sunnah. Jadi lebih pakaian tertentu merasa dirinya paling sunnah. Lebih jenggot, berdoa, ngaku paling sunnah. Jadi sunnah itu dikonotasikan dengan makna yang sempit. Jadi ini gampang-gampang kalau ini enak. Itu kemudian mengklaim sebagai sunnahnya Rasul. Wayu, itu sunnahnya Rasul. Ya anda ini wayu, Allah saya ngaku-ngaku. Nah anda ini sunnah yang Nabi temenan. Kan Nabi itu menikah lagi, itu setelah istri pertama meninggal. Siti Khadijah wafat, dan itu pun berselang lama Rasulullah menikah. Baru kemudian ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian dari Nabi. Temenan ada yang mengklaim sunnahnya Rasulullah yang mesti menjadi tujuh pertama. Tujuh pertama sih itu boleh mana? Tujuh pertama ini hilang. Ngono ngaku cewek, ngaku sunnahnya, ikut sunnahnya Rasulullah. Kurang adab, kurang etika. Awak ini mulai ulama kaya anak kok ulama yang awak ini belum jawab. Untuk melakukan tindakan itu saya rumongso sampai itu, kurang adab dan itu sampai murid-murid itu sampai. Tapi kalau sampai kali Rasulullah segera. Dan memang apa namanya sunnah Rasulullah itu macam-macam. Jika ada orang yang mengatakan sunnah Rasul
Contohnya ketika Rasulullah melaksanakan sholat, itu ada salah seorang sahabat membaca doa iftitah. Model doa iftitah itu inisiatif sendiri, tidak doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah Allahumma barik baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, tapi DWE ya inisiatif sendiri. Dia menikah mojo kabiro walhamdulillahi katsir. Begitu Rasulullah selesai sholat, Rasulullah membalikkan badan tangan. Sopo sing mojo dua imam. Mereka di Nabi itu semangat. Termasuk mukjizatnya Rasulullah itu mengetahui apa yang ada di belakang beliau sama dengan apa yang ada di hadapan beliau. Jadi apa sudah dunia Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi sepakat sebagaimana beliau tahu apa yang ada di hadapan beliau. Mukjizatnya Kanjeng Nabi. Dia tak takut, sehingga contoh di Jogja Ismaili soalnya kan derek sunai Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi betul-betul enggak. Aku mau perlu ketika doa itu dicatat, dibaca, itu lagi ibu. Nabi paling kasyaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sahabat kan pulau kan juga dimaksud. Sejak saat itu banyak sahabat termasuk Abdullah bin Umar itu mengamalkan doa itu. Bagi orang jadi kan Nabi bukan nonton, tapi kan Nabi membenarkan perilaku yang ada di hadapan beliau. Ini juga termasuk sunnah kajian. Sunnah yang Nabi itu tidak semuanya boleh dilakukan. Dia sunnah Rasulullah harus dilakukan. Kok disini sunnah yang mana itu? Sebab sunnah yang ada yang justru haram dilakukan. Contohnya apa? Sunnah yang menjadi khususiyahnya Rasulullah, menjadi spesifikasi Rasulullah SAW. Untuk oleh masalah ini, contohnya apa? Kanjeng Nabi itu diperbolehkan menikah lebih dari 4. Ayo biru nih. Dan ini kepingin itu sunnahnya kan ya? Belajar di molor. Itu tahajud bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya tidak. Jadi ada khususiyah yang itu diprioritaskan untuk Rasulullah SAW. Sebab tidak ada kurban bagi Rasulullah wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Sunnah Kanjeng Nabi itu yang wajib dilakukan terkait hal yang diwajibkan dalam agama itu termasuk sunnahnya Rasul. Dan ada sunnahnya Rasulullah itu yang sunnah dilakukan. Sunnah itu artinya kalau dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Contohnya apa? Contohnya sholat sunnah qobliyah, puasa Senin Kamis. Hebatnya Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu kan memang uswatun hasanah. Orang tingkat awam meneladani Rasulullah ada teladannya. Orang yang kelas keimanan dan kesolehannya tingkat menengah ada teladan dari Rasulullah. Dia yang tingkat keimanannya tinggi juga ada teladan dari Kanjeng. Nah, contohnya sudah kira dia tingkat keimanannya rendah, boleh kuat lakoni sunai Kanjeng Nabi itu boleh nanti nyimpen harta, uang atau emas yang menginap di rumah ini. Pernah Rasulullah itu
pilihan, ternyata di dalam lemarinya masih ada harta beliau, uang beliau. Langsung saat itu juga beliau keluar, buka lemari, dibagikan. Jadi buatan enten dunia sedikit pun yang menginap di rumahnya Rasul. Ya tadi melalui kajian ini dulu. Jadi apa namanya? Apa namanya? Makna sunnah itu jangan sampai dipersempit hanya kepada hal-hal yang sesuai dengan kemauan kita saja, tapi sunnah Rasulullah itu luas. Kemudian kajian Nabi wa man yasta'fif, wa man lam tutawi sabar yasta'fif amri raksa sapa yu'iffahu Allahu yu'iffahu maqfari sapa yu'iffa iman sapa Allahu Gusti. Jika Nabi setelah jauh dari itu bahwa apa yang aku miliki ini tidak akan aku simpan untuk diriku, tapi itu semua adalah bukan biasa. Jadi dari Nabi apapun yang diminta kepada beliau selama itu masih ada, beliau berikan. Tapi kan Nabi kemudian meneruskan sabdanya beliau. Tapi barang siapa yang mau menjaga diri yang tidak meminta-minta, yu'ifallah, Allah akan memberikan sifat iffah. Sifat iffah ayyaj'alahu Allahu 'afifan qani'an. Syaratnya disebutkan Allah akan memberikan dia orang yang memiliki sifat iffah, sifat yang mampu memproteksi dirinya untuk melindungi dirinya dari meminta-minta kepada orang lain dan menjaga dirinya dari hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qani'an dan dijadikan Allah punya sifat qanaah itu sifat legowo, sifat jembari hati menerima apapun pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatan dihantui atau buatan memiliki sifat tamak, rakus, selalu merasa kurang dari apa yang telah diberikan Allah meskipun itu sudah mencukupi akan kebutuhannya. Sifat qanaah itu sifat menerima. Jika rezeki kali Allah pintar bahwa dia akan menerima itu dengan lapang. Kemudian disebutkan wa may yasta'fif, kepada siapa yang berusaha. Jadi memang karunia Allah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia mau berusaha. Wa may yastaghni yughnihi, kalau dia mau mencukupkan dirinya, seperti jalan-jalan keren tadi, maka Allah pun akan memberikan sifat ghina nafsi kepada dirinya, sifat hati yang merasa cukup. Wa may yatasabbar yusabbir, barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan mengaruniakan sifat sabar. Karunia yang luar biasa, sabar, kemudian merasa cukup dalam hatinya dan menerima bersifat qanaah terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah karunia Allah yang sangat besar. Jadi kemudian berkata sifat sabar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi baik sifat
mahmudah itu mulai kona'ah. Terus kemudian di sini ada sifat ghina nafsi, nanti merasa cukup terhadap pemberian Allah. Kemudian sabar, kemudian disebutkan itu akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu sampean merasa berusaha untuk merasa sabar, berusaha untuk menggapai sifat-sifat itu, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan karunia berupa sifat-sifat yang mulia. Di pertama memang itu memaksakan diri, maksa nafsu kalau sampai untuk memiliki sifat itu. Di satu contoh misalnya kalau sampai mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai misalnya ada orang-orang yang kita cintai yang meninggalkan korbannya. Jadi kalau awalnya melupakan dengan susah, sedih, dan hati ini kepingin Rasulullah, nafsu ini ngajak berusaha kepingin Rasul. Tapi kalau itu semua diperangi, lalu kalau setelah diperangi, berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Kalau dia masih mempertahankan kesabarannya itu, Allah akan meningkatkan peringkat sabarnya ini menjadi 5. Jadi enten sabar, enten oleh sabar itu saya lupa. Misalnya yang kemudian tinggal mati kali ini loh curi itu laporan ini artinya sedih, artinya susah, tapi Rasulullah ingin mengucapkan hal-hal sebelumnya nafsu. Tapi dia mau berusaha memperlamanya, mengendalikan nafsunya itu, dia boleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus bagaimanapun saya harus menerima, bagaimanapun pahitnya, saya tetap harus menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sabar, itu namanya tasabbur. Kalau sudah dia berusaha untuk itu, untuk bersabar itu, maka Allah akan memberikan kesabaran betul pada hati. Jadi hatinya ini bisa menerima betul tanpa ada gejolak lagi, tanpa ada gejolak ingin Rasulullah, ingin seakan-akan tidak mau menerima takdir Gusti Allah dan lain sebagainya. Jadi betul-betul hati itu mau menerima. Kalau orang itu terus konsisten mempertahankan sikap batin yang diduga kembali oleh Allah dari ridho itu justru senang dengan takdir yang diberikan Allah Subhanahu. Ini dia sabar. Bila sabar itu api jadi membuat, cuma dia mampu membuat mengendalikan. Tapi kalau itu justru senang akhirnya dengan ujian ini. Kenapa? Karena dia melihat hikmah di balik ujian tersebut. Waktu kali lahir, waktu kali anak, ketika pun sampai bawa anak pun sampai ke dokter, ketika bawa anak pun sampai ke dokter, anaknya tak belum murid-murid, ngamuk dan pun sampai di pun sampai maksud di dokter disuntik pelan menangis. Nangis di krono merasa melorone karena merasa dia takut dengan dokter juga. Tapi anak itu paham, yo aku saja meskipun aku loro tapi mari ini aku waras. Jadi cewek ini nama namanya jadi betah-betah sifat loro itu rasa sakitnya, betah-betah akan rasa takutnya ketika menghadapi dokter itu. Tapi dia sadar bahwa dengan jalan itu dia nanti akan sembuh. Itu namanya sabar. Lek sana ini tingkatannya udah dhuwur, wis ridho, begitu
Sahih Muslim dalam kitabnya ini At-Thariq Ilallah, punya kitab namanya At-Thariq Ilallah. Itu masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari yang ridho ini. Jadi ridho itu senang ketika mendapatkan ujian dari Allah, apapun itu bentuknya ujian itu. Koyok senangnya anak itu ketika dibawa dokter karena dia melihat nanti setelah dokter dia sembuh, dan setelah sembuh dia diupayakan bisa melakukan apa saja karena dalam kondisi sehat. Jadi senangnya itu mereka melihat hikmah atau manfaat dari hidup namanya itu. Ada lagi yang lebih tinggi dari sisi batinnya, dia itu hidup senang. Di cawangan itu di kolam dokter, aku pulang dokter Pak, ini alhamdulillah senang dia. Tetapi dia masih, bukan masih, dia ini apa namanya, menghormati situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Misalnya begini, dia dikonak dokter sadari dia iseng. Tetapi dia ketika di hadapan dokter itu tetap menunjukkan ekspresinya, ekspresi sedih, ekspresi susah. Karena dia menyadari maksudnya ngomong buya-buya yang tidak pantas. Isi pantas ngomong ini ekspresinya, ekspresi sedih, susah. Tapi hatinya ini, kenapa hatinya ini senang, hatinya ini. Tetapi dia menghormati posisinya, dia sekarang posisi dalam posisi susah, posisi yang relevan untuk sedih, maka dia bersedih. Tetapi dari sisi batinnya, kenapa namanya, dia ridho atas keputusan orang tuanya untuk membawa. Begitu pula yang soleh sampai pada derajat tinggi, derajat tertinggi Pak, dari sabar. Sabar itu mungkin derajat tinggi. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, hatinya itu senang, ridho terhadap musibah yang diberikan kepada dia. Kenapa? Karena dia menyadari manfaat atau hikmah yang ada di balik musibah. Enak ambil musibah ini. Kalau saja sepuluh dosa-dosa kuis entek di sepuluh karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab musibah itu menghapuskan, menghilangkan dosanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Di sisi lain Allah menjanjikan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang ketiga, nanti ketika orang-orang masuk ke dalam surga, yang dipanggil pertama kali oleh Allah nanti masuk ke dalam surga itu adalah ahlul musibah, orang-orang yang dulu ketika di dunia sering mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di besok itu ketika akan masuk ke dalam surga yang dipanggil oleh Allah, aina ahlul musibah, aina ahlul masab. Panggil dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia melihat apa yang dijanjikan Allah itu, dia merasa senang, merasa senang dengan posisinya ketika mendapat ujian dari Allah. Bahkan saya juga menggambarkan yathaku, orang yang seperti ini makomnya dia akan tertawa ketika mendapatkan musibah. Contoh, kemudian al-makum al-mafulah itu yang pakai sumber besar kecil itu di sawah, ada sawah ditanami timun supaya pakai diumumkan sampai jadi besok supaya panen dia turun dipanen dia wangi kenapa dia susu tanggung turun suku pakaian lawan
Di sawah itu timbulnya boleh entek. Jadi bengi itu diresiki kali maling. Ini kan aja nyolong. Maling dia, bukan maling lagi. Jadi maling terus ngincim di set maling itu. Wah ini maling ini panen. Untuk dipanen kita investasi di begitu santri bisa kalau tinggal itu TKB begitu juga harus habis temannya ini OMT wakil pondok lapor ke kiai ngapunten di mulai luwes itu lalu menawi kudu dimati alhamdulillah kena musibah alhamdulillah unik lek kalau sampai tetap kaset itu kabeh lalu yo cek kurang ajar ya mun ditandingkan keluar kalimat diresmikan harus ditagih izin kasar. Tapi ini beda. Yang pakai itu malah alhamdulillah. Lu sampai santrinya dewe itu heran. Kok alhamdulillah itu apa sih ya? Alhamdulillah jo, aku sudah bukan terkenal. Kalau situ ide. Makhluk ridho itu jadi boten kagetan tertimpa apapun nganggap kalau itu satu jawab orientasi terbusi Allah orientasinya kepada akhirat itu luar biasa berhubung yai dia kalau dia tradisional dari kalau listrik masuk dari persatuan itu sinyalnya cek di pondok itu tempat rewel dari pakar jadi sing terakhir ini masih masjid Islam Indonesia tidak mengenal itu asrama Budi jadi baru sekolah, setelah sakti semuanya belum pada belum buat orang semuanya seperti gaya-gaya mana orang buat. Nah, mantunya os bagian itu terjadi. Kalau mulai kartu kartu kita menjadi pondok pondok buat kayak kecil ya, sini ya tapi di sini loh, sehingga itu begini, mek ya ini, nah ya betul, ya ini, lain ke santri, wae ke santri kan lebih, tilawah itu bukan kayak ya. Itu dekat harus menanjung sedih lawang itu terus lawang santri itu kok belum paling mau wayu jadi kan kamu terbuka ngoyong itu pasti ditinggal ke lawang itu bakteri apa lek mereka tak kiai itu turun sampai mereka jadi kemudian kiai pas jadi santri ngoyo ya kan blok apa iya itu blok ini kira-kira ini gak makan rigo ayo gawe bisa disabdo antri kurang asem anda dari kampung itu tapi berhubung kiai ini pun makan rigo itu dibuat mengucapkan
Ngomong itu sini rumah ya. Terus ada nggak tahu tak ngomong ini. Jadi tidak keluar nada tinggi kasar. Loh, di atas itu masih ada lagi. Di atas itu masih ada lagi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditinggal putranya, cucunya, putra dari Sayyidah Zainab. Zainab itu putra Rasulullah atau putri Rasulullah. Sekuat dewe dibanding putri-putri yang lain. Amine Sayyidah Zainab itu beristrikan atau bersuamikan Abu As bin Rabi. Itu punya dua anak, yaitu Muhammad dan Ali. Yang Ali ini ketika kecil wafat, dan wafatnya ketika sakaratul maut di pangkuan Rasulullah. Di pangkuan Rasulullah, ketika Rasulullah melihat itu, Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah meneteskan air mata. Saat tanya dalam mahal dari Rasulullah. Ini kok nangisnya ini apa katanya? Oh, bukan itu katanya. Nah, itu kan kemudian jadi usia mestinya pada namanya Rasul bin Nawawi panggilan Rasul bin Nawawi yang bisa dan lain sebagainya. Lalu itu kan kok murah banget ini? Dijawab oleh ini hadihi rahmah, yaitu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ja'ala Allah Ta'ala fi qulubi ibadi, sifat rahmat ini dijaga oleh Allah oleh hatinya para hambanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah ini menangis menurut Syekh Al-Jum'ah dalam kitabnya At-Thariqul Allah. Dia mengatakan ini bukan berarti Rasulullah tidak ridho, justru inilah makom di atas ridho. Jadi makom di atas ridho itu ketika itu musibah hatinya rusak dan sembuh, itu hadiah, musibah dia berhadiah bagi orang soleh. Simpul di makom itu. Tapi ekspresi yang ditampakkan oleh mereka itu mereka menghormati kondisi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo gak pantas kok wong wayahe kondisi susah, kalau Allah ditakdir susah, utune dipun kok malah guyu iki lho. Gak pantas. Maka beliau mengekspresikan sesuai dengan waktu, posisi, kondisi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini makom susah, kan Nabi ya susah, ekspresinya menyesuaikan dengan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dari sisi batiniahnya beliau ridho atas apa yang radhiyallahu anhu wa radu. Ini hadis yang kajian tentang hadis dalam kitab yang Sahih ini. Kualitas keimanan manusia seiring dengan bertambahnya waktu, seiring pula ditambah kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan.
Kuat